Shalom, selamat memasuki tahun gereja yang baru atau Advent yang pertama. Kita bersuka cita, kita akan memulai ibadah kita. Kita diberi waktu sejenak untuk berdoa. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 tambah 3 sampai dengan 4. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi,
Karena kasih setiamu-lah kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berikanlah ya Tuhan roh-Mu serta kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, agar kemuliaan-Mu semakin nyata dan berkuasa di tengah-tengah kami. Berikanlah kekuatan dan sukacita kepada hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, agar persekutuan kami kepadamu semakin sempurna. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbakti kepadamu di dalam iman yang benar, agar kami dapat bertahan sampai akhir, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali menguji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih perlindunganmu di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistol dalam minggu Advent yang pertama ini, yang tertulis dalam kitab Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Seperti biasa kita akan membaca bergantian, dan di ayat yang ke-14 kita sama-sama membaca. Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Hari ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kita sama-sama membaca ayat yang 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yesus menginginkan aku
bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepadanya. Diberikan waktu sejenak bagi kita untuk berdoa secara pribadi untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan kehendak menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 2. Sehingga ku selalu
Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku merebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru atau pengganti hukum Taurat terambil dari kitab Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya baca sekali lagi. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk mengampuni segala yang kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1-3. Aku takkan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Hanya Kau tak ku pahami dalam masa berjalan, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Hanya Kau tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Panitia Natal Persekutuan Doa Lorong Padang Bulan sekitarnya. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 ditambah dengan ayat 5.
Mari kita berdoa. Hadir dan urapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami tenang, pikiran kami tenteram, dan kami dapat menikmati setiap pewartaan sabda Tuhan yang akan kami perdengarkan pada saat ini di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan setiap pengajaran yang bersumber daripada-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan atas kami, karena kami siap untuk mendengar dan menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang menjadi khotbah kita di Minggu Advent yang pertama pada saat ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita kembali membacakan firman Tuhan ini dengan bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara sekalian membaca ayat yang genap, dan ayat yang kelima kita baca dengan bersama-sama. Demikian sabda Tuhan. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Kita bersama-sama. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan hari ini bicara tentang berjalan dalam terang Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan. Ketika Yesaya hadir di tengah-tengah kehidupan umat Israel, keadaan mereka tidak sedang baik-baik saja. Hidup mereka berada pada sebuah kekelaman. Hidup mereka berada pada sebuah kerusakan. Kerusakan spiritual, kerusakan sosial menimpa dan menjadi gambaran utama dari kehidupan orang-orang dari strata tinggi sampai orang-orang terendah. Semua berada di dalam dosa yang mempertunjukkan pemberontakan kepada Allah. Memang pada saat itu bait Allah sudah berdiri di Yerusalem. Tetapi bicara tentang keagamaan, bicara tentang ritual semata, bicara tentang persembahan, bicara tentang berbagai macam ibadah yang mereka lakukan, tetapi tidak membuat hati mereka terpaut kepada Allah. Tidak membuat mereka mampu secara totalitas menyerahkan diri mereka untuk tunduk pada setiap hukum-hukum yang bersumber daripada Allah. Ketika bangsa itu berada pada sebuah kemelut, ketika bangsa itu berada pada kerusakan sosial, ketika bangsa itu menjauh dari Allah, Yesaya hadir menyuarakan suara eskatologis, menyuarakan suara etis yang akan membawa pembaharuan atas bangsa itu.
Yesaya berkata terang itu akan hadir dan terang itu yang akan memanggil banyak orang. Dia bicara tentang eskatologis bahwa keselamatan hadir secara universal. Keselamatan itu hadir dan akan memanggil orang-orang untuk masuk ke dalam keselamatan yang dihadirkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bicara tentang terang, bicara tentang Allah. Karena pada mulanya terang itu bersama dengan Allah. Ketika alam ini hendak diciptakan oleh Tuhan, maka permulaan dari segala sesuatu adalah terang. Terang itu adalah Allah dan terang itu mempertunjukkan gambaran kehidupan. Terang itu mempertunjukkan masa yang baru. Terang itu mempertunjukkan ada episode yang baru dalam hidup manusia. Terang juga kerap sekali digambarkan sebagai kehadiran Allah, sebagai penyataan kebenaran, penyataan keadilan yang bersumber dari Allah. Di mana ada terang Allah, di sana terkuak keadilan, di sana terpampang segala kebenaran. Makanya saya berkata, bicara tentang terang, di mana Allah hadir atas hidup manusia, yang sifatnya adalah universal, yang tidak ada sekat antara satu dengan yang lain, karena dia hadir dan akan menghisap setiap suku bangsa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terang itu akan memberikan sebuah pembaharuan baru di mana hidup manusia akan merasakan sebuah kebaikan yang bersumber daripada Allah. Akan ada pengajaran-pengajaran tentang kebenaran, akan ada penyataan-penyataan tentang pemulihan, akan ada penyataan-penyataan tentang pembaharuan hidup manusia. Allah selalu menyerukan tentang sebuah pemulihan. Ketika gambaran kita seperti apapun, ketika kegelapan mewarnai kehidupan manusia, selalu ada berita tentang pengharapan Tuhan akan pulihkan. Dan gambaran simbol dari pemulihan itu Yesaya gambarkan melalui kehadiran terang. Kalau dalam perjanjian baru dikatakan terang itu adalah Kristus, dia adalah terang dunia yang akan menerangi dunia dari kegelapan, yang tidak hanya sekedar memberikan cahaya yang sifatnya jasmania, tetapi sifat yang lebih dalam lagi adalah ruhani, di mana terang itu akan memisahkan kita dari kegelapan, terang itu akan memasukkan kita dalam sebuah suasana yang baru, maka disebut dengan gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa Yesaya harus menyuarakan ini kepada umat Israel? Karena masih ada sedikit kelompok yang terus berharap kuasa Allah dinyatakan, penantian akan Mesias, penantian akan Raja yang akan menghadirkan kedamaian, terus mereka nyatakan di dalam kehidupan mereka. Walaupun secara sosial, walaupun secara lingkungan, banyak hal-hal yang tidak baik yang mereka lihat. Banyak kezaliman yang terus dipertontonkan. Dan kerap sekali ketidakbaikan itu seolah-olah dibiasakan menjadi sesuatu hal yang lumrah. Makanya saya berkata, masa itu akan berlalu. Karena terang itu hadir, menuntun, menerangi, mengajar, dan memberikan pembaharuan atas hidup kita. Maka teks di Advent pertama ini tidak sekedar bicara tentang pengharapan, tapi bicara juga tentang sebuah penghiburan. Orang-orang yang menantikan Allah hidupnya akan dipulihkan. Orang-orang yang akan menantikan Allah sifatnya adalah pasti. Engkau tidak akan menanti dalam sebuah ketidakpastian. Tetapi penantianmu itu adalah pasti. Karena Allah datang dalam waktu yang sudah ditetapkannya. Dan ia hadir untuk mendatangkan sebuah pembaharuan. Dia tidak sedang mempertontonkan dirinya yang hebat. Dia tidak sedang mempertontonkan kedaulatannya yang luar biasa. Tetapi dia hadir sebagai bukti kepedulian. Sebagai bukti dari kebaikannya atas umat manusia. Maka tema kita hari ini berkata, berjalanlah dalam terang Allah. Karena dikala kita berjalan dalam terang Allah, maka penyertaan Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Dikala kita berjalan dengan Allah, maka kita akan diberikan spirit, maka kita akan diberikan kekuatan, maka kita akan diberikan kemampuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Yesaya hendak mengatakan kepada kita
bahwa gunung di sana ada perjumpaan dengan Tuhan. Kalau pertama tadi ada simbol terang, yang kedua ada simbol gunung. Gunung yang menggambarkan perjumpaan manusia dengan Allah. Ketika Musa naik ke atas gunung, maka Allah berikan Taurat kepada Musa. Dan perjumpaan Allah kerap sekali digambarkan dalam simbol gunung ketika hendak berjumpa dan menyuarakan sesuatu kepada umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikala manusia berada dalam kekelaman, dikala hidup manusia berada pada kehancuran, oleh karena ada jurang yang memisahkan antara manusia dengan Allah, ada jurang dosa yang tidak akan pernah bisa diseberangi oleh umat manusia untuk menghampiri Allah. Maka Yesaya berkata, kelak bangsa-bangsa akan naik ke atas gunung dan mereka akan mengalami perjumpaan dengan Allah, dan mereka akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan ketika perjumpaan itu tiba, yang dikatakan adalah ada pengajaran tentang firman Tuhan, ada pengajaran tentang kebaikan, ada pengajaran tentang jalan-jalannya Tuhan. Pemulihan itu akan mengajarkan kita bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Pemulihan itu akan menuntun kita untuk lebih memahami, untuk lebih mengerti, untuk lebih mendalami setiap kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan dengan Allah akan memberikan sebuah penguatan di dalam kehidupan kita. Perjumpaan dengan Allah akan membuat kita tetap teguh berdiri dalam setiap lika-liku kehidupan yang kita alami di dalam hidup kita. Maka ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita berjalan dalam terangnya Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Allah dalam kehidupan kita, ayat 4 sampai ayat 5 akan terjadi dalam hidup kita. Transformasi hidup. Perubahan perilaku, perubahan moral, perubahan sikap. Di sana dikatakan pedang akan diubah menjadi bangsa. Orang yang dulunya berperang, orang yang dulunya saling menyakiti, orang yang dulunya saling ingin menguasai, maka Tuhan akan ubahkan, berubah menjadi sebuah proses pertumbuhan, berubah menjadi alat untuk mensejahterakan. Pedang sebagai alat penumpas, pedang sebagai alat untuk menaklukkan, diubah menjadi bajak sebagai proses pertumbuhan yang akan mensejahterakan. Karena bajak dipergunakan untuk alat pertanian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tombak yang dulunya dipakai untuk membunuh diubah menjadi pemangkas yang akan membersihkan, yang akan merapikan, maka berubah menjadi sebuah penataan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, suara eskatologis berupaya untuk merubah sikap manusia. Suara eskatologis berubah untuk mengingatkan manusia, berubah untuk membuka alam pemikiran manusia hingga mereka mampu bersikap dengan baik, dengan arif, bahkan dengan bijak lagi. Ketika akhir-akhir ini kita dilanda oleh bencana, ada Aceh, ada Medan, ada Tapteng, ada Sibolga, Tapsel, bahkan sampai ke Sumatera Barat. Ada banyak hal yang tidak terduga. Mereka tidak pernah menyangka mereka akan kehilangan harta benda. Mereka tidak pernah menyangka mereka akan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka tidak menyangka bahwa suasana Natal ini mereka akan mengalami sebuah duka yang sungguh amat mendalam. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kadang itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Bukankah itu semua terjadi atas izin yang bersumber daripada Allah? Ketika kita menyuarakan tentang sikap eskatologis,
kepada para korban, kepada Bapak Ibu yang rumahnya sudah terkena banjir, kepada Bapak Ibu yang kehilangan banyak hal di dalam kehidupanmu oleh karena bencana itu. Tuhan memang terus berkata, Tuhan akan pulihkan engkau, Tuhan akan tetap berikan kebaikan atas kehidupanmu, dan engkau harus memandang Allah sebagai sumber kekuatan dalam hidupmu, bahwa Dia akan terus hadir, bahwa Dia akan terus berproses dalam kehidupanmu, menguatkanmu, memampukanmu untuk melihat segala sesuatu yang tidak akan pernah bisa engkau pergunakan lagi, yang selama ini engkau genggam lalu engkau harus lepaskan oleh karena bencana, oleh karena situasi. Dikala kau punya iman, engkau akan tetap stabil melewatinya. Dikala engkau mampu melihat Tuhan, engkau akan mampu menangis dan meratap, tetapi bersyukur karena engkau masih hidup. Tetapi dikala engkau tidak memiliki dasar yang kokoh, maka engkau akan menjerit, engkau akan fokus pada bencananya, engkau akan fokus pada kehilangannya, engkau akan fokus pada bercak-bercak banjir yang ada di rumahmu, engkau akan fokus pada kayu, pada lumpur dan lain sebagainya. Hingga mentalmu, jiwamu mengalami kehancuran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, memang tidak gampang untuk pulih dalam sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Tetapi yang bisa memulihkan kita adalah iman yang sudah kita alami, pengajaran yang sudah kita peroleh, yang membuat kita mampu move on dan menyambut pemulihan yang bersumber daripada Allah. Karena semua akan berlalu. Pada Advent hari ini dikatakan, engkau siapkan dirimu, engkau berjalan dalam terang Allah. Karena persoalan kesudahan akan segala sesuatu, itu sifatnya adalah pasti. Ada dua hal kepastian dalam hidup kita yang mempertunjukkan kedaulatan Tuhan. Boleh kiamat lama, tapi kematian adalah sebuah kepastian. Kiamat itu dibagi dua, universal dan personal. Ketika kita mati, itu artinya kita kiamat secara personal. Ketika dunia ini berlalu, itu artinya kiamat secara universal. Boleh para saintek berkata bahwa umur dunia ini masih akan lama, tetapi persoalan kepastian tentang kematian itu adalah kedaulatan yang bersumber daripada Allah. Engkau boleh berkata, aku sehat Pak Pendeta, menurut general check up dari dokter, kemungkinan besar 40 tahun lagi umurku. Kesehatanmu boleh membaik, tapi kadang alam bisa merenggut nyawamu. Maka tidak ada satupun yang boleh kita pongalkan dan sombongkan dalam hidup kita, yang harus membuat kita terus bersandar kepada Allah. Maka ketika disuarakan akan ada pemulihan yang dikerjakan oleh Allah, terang itu akan hadir dan mengisapmu masuk ke dalam. Maka di dalam engkau akan mendapatkan pengajaran-pengajaran yang benar, dan engkau akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan itu akan membuatmu sadar dan harus berubah. Bencana harus memberikan pembelajaran sebenarnya kepada umat manusia. Apa yang sudah dilakukan, maka itu terjadi. Seharusnya bencana yang beruntun membuat kita semakin arif dalam memahami alam dan ciptaan Tuhan. Maka akhir-akhir ini gereja memiliki sebuah pernyataan. Mereka kembali kepada dasar mereka, bahwa mereka harus bersuara, bahwa mereka harus berteriak, bahwa alam ini tempat kita, bahwa alam ini rumah kita harus dijaga, jangan dieksploitasi secara berlebihan. Karena alam bisa mengeluarkan bencana, karena alam bisa menghadirkan sesuatu persoalan dalam hidup manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan serta-merta salahkan Tuhan dalam setiap apa yang menimpa hidup manusia. Tetapi hampir 90% peristiwa itu terjadi oleh karena ketidakmampuan manusia mengendalikan selera, keinginan yang terjadi atas kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika Yesaya berteriak, maka Yesaya menyuarakan, rubah sikapmu, rubah pola
pola lakumu, rubah visimu yang dulunya engkau hendak menaklukkan. Seolah-olah ketika engkau menjadi bangsa besar, ketika semua bangsa bisa kau taklukkan dengan pedang dan dengan tombakmu, lalu kau berpikir akan hebat, lalu kau berpikir engkau adalah bangsa yang terurapi dan terberkati. Yesaya berkata, bukan engkau, tapi terang yang akan hadir itu yang akan menjadi berkat. Maka visimu akan dirubah. Yang dulunya hendak menguasai, maka engkau menjadi saluran berkat yang akan menumbuhkan, yang akan menghadirkan kesejahteraan. Ada pesan moral yang disampaikan oleh Yesaya, hendak memperbaiki, hendak merubah visi misi bangsa Israel supaya mereka kembali kepada dasar mereka. Abraham dipanggil untuk apa? Bukan hanya untuk sekedar menaklukkan, bukan hanya untuk sekedar menguasai, tetapi pesan yang paling dalam, pesan misiologis yang paling dalam adalah menjadi berkat supaya setiap bangsa diberkati atas kehadiranmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka kita sebagai orang percaya, ketika kita melihat terang itu, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Allah, maka di ayat kelima, maka berjalanlah dalam terang itu. Berjalan dalam terang berarti Tuhan yang memberi komando. Berjalan dalam terang berarti hidup dalam ketaatan. Berjalan dalam terang mampu mematikan egosentris, lalu berubah menjadi kristosentris. Yang menjadi sumber kendali kita adalah Allah di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita dikendalikan oleh diri kita sendiri, karena kita dikendalikan oleh hati kita sendiri, maka akan membawa kita pada sebuah ketidakbaikan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Advent pertama, mari kita kembali merenung. Mari kita kembali melihat diri kita. Sudahkah kita berjalan dalam terang itu? Atau kita berjalan dalam keinginan kita sendiri dalam kehidupan kita? Kita berjalan dalam sebuah kegelapan yang kerap sekali kita tidak sadari. Hingga kita menuju kepada kesesatan, menuju kepada kebinasaan, menuju pada kehancuran. Yang mungkin tidak kita tampak sekarang, tetapi endingnya bisa menjadi kehancuran di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita juga berjalan dalam terang yang bersumber daripada Allah, yang akan menuntun, yang akan menerangi, yang akan membuat kita mampu mengikut Allah dalam kehidupan kita, dalam setiap ketundukan, dalam setiap ketaatan. Maka proteksi dan kebaikan yang bersumber daripadanya akan nyata di dalam kehidupan kita. Saya rindu di Advent pertama ini kepekaan muncul di dalam diri kita. Kalau hari ini kita mendengar ada saudara-saudara kita yang mengalami bencana, muncul kepekaan yang mengupayakan kita untuk menjadi bagian yang terpenting. Bukan karena besarnya, tapi kadang-kadang niat itu bisa menjadi media yang akan membawa mereka pada sebuah pemulihan, pada sebuah kebaikan yang bersumber daripada Allah. Artinya terang itu ada dalam diri kita, maka terang itu kita hadirkan atas orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang sudah berputus asa, orang-orang yang sudah kadang-kadang marah kepada Tuhan. Tetapi kehadiran kita membuat dia tersadar Tuhan tidak pernah salah dalam setiap peristiwa yang dialami oleh manusia. Tapi kita kerap sekali salah dalam menyikapi apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Berjalan dalam terang, artinya terang itu menyala. Jangan paksa harus seperti matahari. Jangan paksa harus seperti lampu yang begitu terang sekali. Seperti pelita yang redup pun itu berdampak luar biasa. Ketika cahaya dan terang itu kita posisikan di tempat yang tepat. Sinar itu, terang itu akan berdampak dikala dia ditempatkan di tempat yang tepat. Ketika cahaya ini muncul lalu ada lilin kecil ini, maka dia akan kalah. Maka kalau di mana banyak sinar, gak perlu repot-repot lagi ke situ menyinari. Cari tempat yang memang bisa membuatmu tampak dan bersinar di tempat itu. Dan sinarnya dari mana Pak Pendeta? Dari Tuhan yang akan menyinari kita.
yaitu terang Kristus yang hadir dalam diri kita. Saya selalu katakan, terang itu simpel sebenarnya, indikatornya simpel. Kadang-kadang kalau bicara tentang terang Kristus seolah-olah abstrak, seolah-olah susah untuk ditemukan indikatornya. Indikator yang pertama ada dari wajahmu. Karena apa kata Tuhan? Karena orang benar akan menjaga hatinya dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Hati akan memancarkan kehidupan lewat wajah kita. Bukan harus cantik, bukan harus putih, bukan harus mancung. Tetapi ada energi positif yang tampak dari wajah kita. Maka ada orang kelihatan biasa tapi manis kalau dipandang. Makin kita tatap makin menarik dia. Dia yang tersenyum, hati kita yang bahagia. Dia yang tertawa, kita merasa riang. Dia menatap kita, hati kita damai. Kita tidak tahu, padahal dia tidak pakai make up. Kulitnya tidak putih, jauh dari kata putih. Tidak langsing, rambutnya tidak di smoothing, keritingnya gimbal-gimbal. Mukanya putih, agak bulat pula. Lalu badannya besar, tapi begitu dia tersenyum, enak sekali dilihat. Nyaman kita melihatnya, nggak tahu kenapa. Kadang kita curi-curi pandang, kok manis sekali ya. Makin dilihat makin manis, makin ditatap makin menawan. Atau sebaliknya, ada orang 2 kali dilihat mau muntah kita lihatnya. Bosan kita lihatnya. Makin lewat dia 3 kali, jijik kali aku dari tadi lewat si kawan ini. Lihatlah mukanya itu, pengen ku tendang, lihat jijik kali aku. Energinya negatif. Maka Bapak Ibu, pulang dari tempat ini coba cek dulu. Lihat wajahmu, ambil cermin coba dicek. Kalau kau sendiri saja tidak berdamai dengan wajahmu, terang itu belum datang. Ada banyak orang komplain dengan wajahnya. Ada banyak orang selalu menemukan sisi negatif dari mukanya. Maka gimana mungkin dia mau mentransfer energi yang positif? Maka coba, kalau kita bersyukur, kalau kita melihat diri kita saja sudah bahagia, maka pasti kita akan bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Maka hati yang harus dijaga dengan kebenaran firman Tuhan. Hati yang harus diterangi dengan terang yang bersumber daripada Kristus. Dikala terang itu ada, akan ada perbaikan sikap. Omong kosong orang berkata, aku terang Kristus, aku sudah hidup dalam Kristus, aku sudah hidup dalam kebenaran. Indikatornya adalah aku berdoa dan beribadah. Zamannya Yesaya orang berbondong-bondong ke Yerusalem. Zamannya Yesaya mereka antar persembahan ke bait Allah. Zamannya Yesaya mereka lakukan ritual dengan begitu rutin. Tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Maka persoalan indikatornya bukan pada ritualmu, tetapi pada transformasi kehidupanmu. Transformasi perubahan pikiranmu. Transformasi visi dalam kehidupanmu. Visimu apa? Hendak menggenggam dunia inikah? Hendak memiliki dunia inikah? Atau visimu adalah hendak mengalami perjumpaan yang utuh dengan Allah. Supaya engkau disempurnakan. Hingga engkau memiliki sebuah prinsip. Tuhan adalah prioritas utama di dalam kehidupan kita. Yang akan mengubah kita menjadi saluran berkat atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka Advent pertama menyuruh kita berjalanlah dalam terang Tuhan. Karena terang itu akan menerangi orang-orang di sekitarmu. Berjalanlah dengan terang Tuhan. Karena dengan engkau ada dalam terang itu, perubahan egosentris akan berubah menjadi kristosentris. Yang kau lakukan selama ini hanya untuk dirimu, lalu berubah untuk orang-orang di sekitarmu. Semoga suara eskatologis, suara etis yang disuarakan oleh Yesaya tidak hanya berhenti pada orang-orang Israel pada zamannya, tapi juga kita pada saat ini. Terang yang bersumber daripada Allah harus memperbaiki kehidupan kita. Merubah moral kita. Kalau orang-orang Kristen mengalami perubahan itu, maka secara sosial mereka akan mengalami perubahan pada lingkungan di mana mereka tinggal. Mari menjadi terang atas orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih dikala Tuhan ingatkan kami bahwa kami harus takluk dan selalu berada di belakang Tuhan.
Karena Engkau adalah terang kehidupan yang akan menuntun kami mampu melewati setiap kisah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Mampukan kami menjaga hati kami dengan terang yang bersumber daripada Allah, hingga ketaatan dan ketundukan secara sempurna kepada Tuhan dapat kami nyatakan. Hingga hidup kami yang dulunya egosentris berubah menjadi kristosentris. Yang dulunya kami hendak menaklukkan dan menguasai berubah menjadi memberdayakan dan memanusiakan. Hingga semakin banyak orang terhisap pada setiap terang yang bersumber daripada Allah. Dan mereka juga mengakui bahwa Engkau adalah sandaran yang paling utama yang harus kami bangun di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami yang hadir pada saat ini, kami berkomitmen bahwa kami akan berjalan dalam terang Tuhan. Walaupun kadang kelap-kelip lampu dunia menyilaukan dan mencoba menarik perhatian kami akan kenikmatan, akan berbagai macam yang ditawarkan. Beri kami hati yang bisa tetap menjaga hati kami, supaya kami tetap fokus kepada terang Kristus yang pastinya tidak hanya memberi kenyamanan pada fisik kami, tetapi terutama pada jiwa dan roh kami. Ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama mengatakan amin. Kita responi sabda Tuhan yang sudah kita dengar. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat 370, bait pertama dan bait yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk memberikan korban persembahan syukur yang terambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita mengumpulkan persembahan kita.
Kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati bahwa Engkau adalah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.